Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Kudari. Saya akan menjelaskan pengertian sikap atau psikologi. Sikap merupakan reaksi atau respons seorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus objek psikologi. Soekiljo, 2003. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Neocom dalam Notoat Mojo 2003 menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi terhadap suatu objek. Answar 2005. Komponen-komponen sikap adalah: yang pertama, kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima, yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Yang kedua, afektif, menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Yang ketiga, konotatif, menunjukkan bagian perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Karakteristik sikap. Menurut Brigham 1991, ada beberapa karakteristik dasar dari sikap. Pertama, sikap disimpulkan secara cara individu bertingkah laku. Sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Sikap dipelajari. Sikap mengaruhi perilaku. Ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto 1998 dalam buku Notoat Mojo 2003 adalah: pertama, sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya sebagai objek. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang tersebut. Sikap tidak bisa berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Fungsi sikap menurut Katz 1964 dalam buku Wawan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi. Fungsi instrumental, fungsi penyesuaian, fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Kedua, fungsi pertahanan ego. Ini merupakan sikap yang diambil oleh orang demi untuk mempertahankan ego atau akunnya. Terus yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang. Seorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Pertama, adopsi, kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan, secara bertahap, diserap ke dalam diri individu dan mengaruhi terbentuknya suatu sikap. Diferensiasi. Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal terjadi dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Yang ketiga, integrasi. Pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenal hal tersebut. Yang keempat, trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa yang bersangkutan. Proses pembentukan
Perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, antara lain faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif, sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Faktor genetik dan psikologi. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi psikologi. Misalnya, waktu masih muda, individu mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan, tapi ia menjadi biasa setelah menderita sakit sehingga secara rutin harus mengkonsumsi obat-obat tertentu. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Terus kebudayaan. B.F. Skinner dalam Azwar 2005 menekankan pengaruh lingkungan, termasuk kebudayaan, dalam membentuknya kepribadian seseorang. Faktor emosional. Tidak semua terbentuk sikap ditentukan oleh situasi, lingkungan, dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengaliran bentuk mekanisme pertahanan ego. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Yang pertama, pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak. Yang B, kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Pada umumnya, individu bersikap konformis sesuai atau secara dengan sikap orang-orang yang dianggap penting. C. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan penilaian orang lain. D. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari kita dapat menemukan dua sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif umumnya berperilaku tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap positif umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan merasa betah bersamanya. Menurut Heri Purwanto 1993. Menurut Heri Purwanto 1998, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Sikap positif kecenderungan tindak adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Cara ringkas. Sikap positif artinya perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan sikap negatif ialah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan pengukuran sikap secara langsung. Pada umumnya digunakan tes psikologi yang merupakan sejumlah objektif yang telah disusun hati-hati, seksama, selektif sesuai dengan kriteria tertentu. Pengukuran sikap secara tidak langsung. Salah satu problem yang sering dihadapi dalam penggunaan teknik pengukuran secara langsung adalah subjektif mengetahui bahwa sikapnya sedang diukur, dan pengetahuan atas ini mungkin
mempengaruhi jawabannya. Sekian dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.